Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sebelum kita belajar tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa, kita lihat dulu apa arti dinamika itu. Kita lihat di Google ya. Nah, di sini dikatakan bahwa dinamika itu merupakan bagian dari ilmu fisika yang berhubungan dengan benda yang bergerak. Ya, jadi di situ ada pergerakan ya, kadang naik, kadang turun, gitu. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu kadang naik, kadang turun. Jadi ada momen-momen di mana ada peristiwa yang bisa memperkukuh persatuan dan kesatuan itu, dan ada momen-momen yang bisa menghambat persatuan dan kesatuan itu. Kemudian ada juga momen-momen yang berupa ancaman dari persatuan dan kesatuan tersebut. Nah, momen-momen yang memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia itu di antaranya kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan, dan ada beberapa peristiwa lain maksud saya. Kemudian momentum yang menghambat itu diantaranya ada pergantian kabinet, kemudian hubungan pusat atau daerah kurang harmonis, kegagalan badan konstituante, munculnya gerakan separatisme, ada lagi perubahan sistem pemerintahan, dan tentunya masih ada beberapa lagi yang tidak kita sebutkan satu-satu. Nah, dalam Indonesia tentunya memiliki ancaman persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang. Nah, dulu awalnya ancaman itu awalnya sifatnya militer ya. Seperti yang kita ketahui dulu ancaman itu berupa penjajahan Belanda, Jepang gitu ya. Kemudian ada pemberontakan G30 SPKI dan lain sebagainya, DITI gitu. Kemudian semakin ke sini ancaman itu tidak hanya berupa militer, bersifat militer, tapi semakin kompleks dan di berbagai bidang, ideologi, ekonomi, politik, sosbud, dan hankam. Ancaman di berbagai bidang itu ya tentunya semakin kompleks dan menurut saya semakin berbahaya ya, karena sifatnya tidak terlihat ya, seperti ancaman di bidang militer begitu. Kalau ancaman di bidang militer itu kan kelihatan ya secara fisik begitu. Nah, kalau di berbagai bidang ini, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosbud, dan hankam, ini nggak kelihatan. Jadi ancaman ini sebuah ancaman tapi kita nggak menyadarinya ya. Misalnya di bidang ekonomi gitu, kita berbelanja produk-produk asing yang jika kita tidak sadar ya, itu membuat produk dalam negeri kita ini mungkin kurang ada perkembangan, jadi tidak laku seperti itu. Kemudian di bidang sosbud juga seperti itu, sikap hedonisme kita, orientasi kita pada kebarat-baratan, semakin memudarnya gotong royong dan lain sebagainya. Jadi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosbud, dan hankam ini menurut saya lebih berbahaya daripada ancaman di bidang yang bersifat militer begitu. Nah, kita kembali ke momentum yang memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Jadi pada masa penjajahan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada waktu itu belum kuat. Ya, kondisi tersebut dibuktikan dengan banyaknya kekalahan yang dialami
beberapa daerah dalam mengusir penjajah. Nah, kekalahan melawan penjajah tersebut membuat bangsa Indonesia tersadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dalam hal ini, bangsa Indonesia mulai menyadari pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, di situ ada momen-momen ya yang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama tadi yaitu kebangkitan nasional. Di situ eh, kebangkitan nasional itu yaitu bangkitnya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa melawan dan mengusir penjajah melalui berbagai cara. Jadi pada masa ini, ya pada masa kebangkitan nasional ini, Indonesia sudah tidak lagi berjuang secara fisik, tetapi perjuangannya sudah melalui organisasi. Ya, selain Budi Utomo di situ pada waktu itu juga ada pergerakan nasional yang lain yaitu Sarekat Islam, Indische Party, dan Perhimpunan Indonesia. Selain itu terduga organisasi yang bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong Celebes. Selanjutnya yaitu Sumpah Pemuda. Seperti yang kita tahu, Sumpah Pemuda menghasilkan tiga ikrar yaitu meliputi tiga aspek, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Momen yang selanjutnya yaitu proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Nah, proklamasi kemerdekaan ini dapat tercapai dengan adanya rasa semangat persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Nah, itu tadi adalah momentum yang mendorong semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekarang momentum yang menghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. Salah satu momentum itu adalah pergantian kabinet serta kurang harmonisnya hubungan pusat dan daerah. Jadi ketidakstabilan politik pada awal kemerdekaan diwarnai dengan jatuh bangunnya kabinet silih berganti. Ya, kabinet dalam waktu relatif singkat ya. Jadi jatuh bangun kabinet itu relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dianggap sibuk dengan pergantian kabinet sehingga daerah kurang mendapatkan perhatian. Sehingga ada tuntutan-tuntutan dari daerah ke pusat sering tidak dikabulkan gitu. Situasi semacam ini menyebabkan kekecewaan dan ketidakpuasan daerah terhadap pusat. Akibatnya muncul gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan. Nah, gejala tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Gejala provinsialisme itu dapat berkembang menjadi separatisme atau usaha memisahkan diri dari pusat jika terus-terusan pemerintah pusat tidak mampu mengatasi permasalahan seperti ini. Munculnya gerakan separatisme itu bisa dimulai dari ketidakpuasan pemerintah daerah seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, di sini sudah muncul beberapa gerakan separatisme, yaitu misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI di Madiun, kemudian gerakan Darul Islam DITII, pemberontakan Kahar Muzakar, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, gerakan Angkatan Perang Ratu Adil, gerakan Republik Maluku Selatan, pemberontakan Persemesta. Jadi gerakan separatisme itu mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia. Nah, ketidakstabilan politik itu dipengaruhi oleh keinginan dan tuntutan gerakan separatisme itu. Tuntutan-tuntutan gerakan separatisme tersebut, misalnya kalau komunis ingin mengganti dasar Pancasila, kemudian mendirikan negara Soviet, Republik Indonesia, kemudian DITI ingin mendirikan negara Islam Indonesia, dan masih banyak lagi ya, yang tentunya pemerintah harus memiliki strategi menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan tersebut.
Nah, bagaimana strategi pemerintah dalam menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan? Yuk kita cari tahu.